Rasulullah SAW ditawarkan gunung Uhud jadi emas, ditolak sama Nabi. Kita mengaku umat Nabi, mengaku cinta Nabi, emas dalam tanah kita kali-kali. Aneh-anehnya. Tapi boleh juga lah. Nanti keras sekali pengajian DSAS nih. Ya memang begitulah. Ini harus disampaikan supaya tercabut akar cinta dunia dari hati kita ini. Saya kadang-kadang geli, mohon maaf ya, geli melihat orang-orang pengajian memotivasi umat Islam untuk jadi kaya. Nggak, aduh, nggak usah diajarin Pak. Kamu ini sedekah, kaya kamu nanti. Kamu kaya kamu nanti. Kamu ini kaya kamu. Itu Bill Gates nggak pernah sholat duha Pak. Orang terkaya di dunia. Ya, bukan itu maksudnya. Kaya itu di sini nih. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan, merasa cukup dengan pemberian Allah. Qanaah, itulah kaya. Orang punya duit 1 juta, tapi kita tanya, kamu masih pengen punya duit? Enggak, cukup alhamdulillah bang, 1 juta aja cukup alhamdulillah. Itu kaya sudah. Ada orang punya uang 10 miliar. Kita tanya gimana uangnya? Alhamdulillah ada. Berapa? Ada 10 M. Masih pengen nggak? Doakan Ustaz biar bertambah-tambah. Ini miskin, masih kurang. Ya. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Orang kaya sama orang miskin secara logika, saya mau tanya, lebih bahagia siapa? Benar. Orang kaya adalah orang yang memiliki harta yang melebihi keperluannya. Tahu? Orang miskin makan 1 piring, orang kaya makannya berapa piring? Sama. Orang miskin pakai baju 1 lembar, celana 1 lembar, semua satu setel. Orang kaya berapa lapis bajunya? Sama. Orang kaya punya mobil mewah, orang miskin juga bisa naik mobil mewah. Kok bisa? Diajak sama orang kaya. Aku antar pulang yuk Ustaz. Ayo naik. Tahu naik mobilnya dia. Saya tanya, kira-kira yang menikmati mobil itu yang punya mobil apa yang numpang? Masya Allah Pak Haji. Mobil apa ini katanya? Masya Allah. Yang punya mobil mikir 2 hari lagi cicilan masuk. Yang nyetir yang punya mobil orang kaya, orang miskin duduk di belakang. Jadi Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya, kasihan saudara kita yang kaya itu ya Dek. Istrinya kan bilang, bang, abang ini dakwah-dakwah terus, abang ini taklim, kerja di masjid aja, sholat aja kerjanya, sekali ke pasar sana berdagang, biar kita juga punya duit. Kalau ada tamu datang, siapkan makanan yang enak. Ini kurma, air putih, saya biarkan beli kopi, beli teh, beli apa gitu. Istrinya menasihati suaminya supaya bekerja dunia. Apa kata Abu Darda radhiyallahu an? Wahai istriku, di depan kita ini di akhirat ada sebuah jalan yang sangat berat dilewati oleh orang yang membawa bekal yang banyak. Orang-orang kaya berat melewati jalan ini. Kata Nabi, katakan orang kaya ini terlambat masuk surga 500 tahun daripada orang miskin. Karena rezeki yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Coba lihat orang kaya, saudara kita tuh kasihan. Dulu sahabat Pak, kebalik-balik sama kita. Kita sekarang kasih lihat orang miskin, dulu mereka kasih lihat orang kaya. Mereka memiliki harta yang tak mereka gunakan. Mereka memiliki kendaraan yang tak pernah mereka tunggangi. Mereka memiliki rumah yang tak pernah mereka tempati. Tapi bukan berarti nggak boleh kaya, Bu ya. Boleh, silahkan. Siapa orang kaya dalam Islam? Bukan orang yang rumahnya banyak, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang emasnya berkilo-kilo, bukan.
Orang kaya itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun. Saya silaturahmi sama orang tetangga saya juga, pengusaha. Dia sakit. Dia bilang, Ustaz doakan saya Ustaz. Doa apa bang? Semoga Allah panjangkan umur supaya bisa melunasi hutang saya kepada Allah. Loh abang punya hutang apa? Saya sudah berazam, berniat. Azam itu niat yang sangat dalam untuk membangun 100 masjid sebelum saya mati. Nah itu hebat tuh orang kaya Pak. Dia kumpulkan harta sebanyak mungkin, dia gunakan seperlunya, sisanya bisa bilillah. 100 masjid, wah banyak itu bang. Sudah berapa masjid mau dibangun? Istrinya keluar, baru 25 Ustaz. Baru 25 katanya. Itu orang kaya. Orang kaya itu siapa? Orang yang sudah berapa orang anak yatim yang dia sekolahkan sampai jadi hafiz Quran, jadi ulama, S1, S2, S3. Ada nggak anak angkat ibu yang disekolahkan, anak orang lain disekolahkan? Sudah berapa pesantren yang dinafkahi, yang disantuni? Sudah berapa orang yang diberangkatkan haji dan umroh? Itu orang kaya. Ini Masya Allah, kita kadang-kadang nih lupa diri, lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian. Maka Rasulullah sabdakan, orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas. Rasulullah SAW ditawarkan gunung Uhud jadi emas, ditolak sama Nabi. Kita mengaku umat Nabi, mengaku cinta Nabi, emas dalam tanah kita gali-gali. Aneh-anehnya. Tapi boleh juga lah. Nanti keras sekali pengajian DSAS nih. Ya memang begitulah. Ini harus disampaikan supaya tercabut akar cinta dunia dari hati kita ini. Saya kadang-kadang geli, mohon maaf ya, geli melihat orang-orang pengajian memotivasi umat Islam untuk jadi kaya. Enggak, aduh, nggak usah diajarin Pak. Kamu ini sedekah, kaya kamu nanti. Kamu kaya kamu nanti. Kamu ini kaya kamu. Itu Bill Gates nggak pernah sholat duha Pak. Orang terkaya di dunia. Ya. Bukan itu maksudnya. Kaya itu di sini nih. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan, merasa cukup dengan pemberian Allah. Qanaah, itulah kaya. Orang punya duit 1 juta, tapi kita tanya, kamu masih pengen punya duit? Enggak, cukup alhamdulillah bang, 1 juta ya cukup alhamdulillah. Itu kaya sudah. Ada orang punya uang 10 miliar. Kita tanya gimana uangnya? Alhamdulillah ada. Berapa? Ada 10 M. Masih pengen nggak? Doakan Ustaz biar bertambah-tambah. Ini miskin nih. Masih kurang. Ya. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Itu dunia Pak. Segala sesuatu yang membuat orang jauh dari Allah itu dunia. Terus gimana kalau kita nggak usah bekerja lagi aja? Oh bukan begitu, jangan salah paham. Dapat duit, kumpulkan harta, kumpulkan dunia, gunakan kekuasaan yang Allah berikan, jabatan, popularitas yang Allah berikan untuk akhirat. Cilakalah orang-orang yang mencari-cari, mengejar kejayaan di dunia. Orang yang mencari kejayaan dunia adalah orang yang cilaka, kata ulama. Kecuali orang yang mencari kejayaan dunia untuk mendapatkan kejayaan akhirat. Satu orang, teman kita orang masjid mau, dia semangat sekali ingin jadi pejabat, penguasa, ingin jadi wali kota, bupati. Kita sangka baik, karena derajat pemimpin yang adil itu tinggi banget di akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak bikin tanda tangan 1000, tidak ada manfaat tanda tangan itu. Tanda tangan. Tapi kalau gubernur, kalau presiden tanda tangan, 1 tanda tangan, tumbang itu semua tempat maksiat. Dalam hitungan detik, tutup izinnya, close. Berapa banyak pahalanya? Kalau seorang pemimpin dia himbau rakyatnya, hei kalian semua sholat 5 waktu di masjid, sholat jutaan rakyatnya, sebuah pahala ngalir ke pemimpinnya. Cuman hari ini banyak pemimpin-pemimpin kita otaknya nggak dipakai. Diberikan jabatan nggak digunakan untuk agama, nggak digunakan untuk membantu agama Allah, justru untuk menumpuk-numpuk kekayaan, mengumpulkan harta maling. Ini sekarang mohon maaf ya, apa yang terjadi di media sekarang memprihatinkan. Ya, sistem
pendidikan di bangsa, di negara kita ini saya sering sampaikan ke guru-guru, Pak. Karena dari waktu SD, waktu sekolah sudah diajarkan tuh bohong. Ya. Ibu-ibu coba tanya anak-anak ibu yang sekolah nih. Atau ibu kan pernah sekolah juga dulu. Waktu ujian nyontek nggak? Nah, ibu. Dari 1000 orang ibu yang bilang enggak. Berarti ibu jangan. Berarti ibu juara kelas nggak nyontek. Tapi ibu dicontek temannya mungkin. Pernah bikin jimat nggak? Ibu ponyong-ponyong. Sebagian besar. Karena terlalu seringnya diuji. Bu, ini sistem kurikulum pendidikan ya. Orang ini akan bohong kalau sering ditanya. Coba lihat di luar negeri itu beberapa negara sudah menerapkan ujiannya cuma sekali berapa tahun saja. Kita setahun 3 kali ujian. Jadi kalau ditanya-tanya terus, akhirnya anak-anak ini gak siap, gak belajar dan sebagainya, akhirnya contek. Kalau enggak, gurunya yang ngasih tahu jawaban. Karena takut guru dipecat juga. Kalau kamu ngajarin apa aja, anakmu gak bisa jawab semua. Ibu-ibu mau punya suami yang gak suka berbohong? Mau gak? Jangan banyak bertanya. Ini ditanya dari mana? Ah? Padahal gak pengen bohong, tapi karena terlalu banyaknya ujian, kebiasaan bohong sudah dari kecil. Ibu mau tahu suami ibu jujur apa bohong? Suka jujur apa bohong? Mau tahu? Yang masih punya suami ya, coba tanya dia, Mas, Bang, sayang, kamu pengen nikah lagi nggak? Tanya aja. Kalau dia bilang enggak, berarti dia pembohong.